ini cerita ya, yang berjuang memperjuangkan negeri kita ini bukan hanya orang-orang yang masih hidup. Astagfirullahaladzim. Sambian mungkin kalau diceritakan nggak percaya dan mungkin nggak masuk akal, tapi masuk akal. Waktu perang 10 November di Surabaya, itu kan melawan tentara sekutu Inggris dan macam-macam. Ketika peperangan ini berkecamuk, tiba-tiba ada pasukan berkuda, berbaju putih. Naik kuda putih, pasukan berkuda mendatangi tentara-tentara Inggris dan Belanda. Setiap tentara sekutu yang didatangi dia mati. Ini tentara dari mana ini? Tentara dari mana? Akhirnya apa? Setelah selesai peperangan, ada pejuang juga dari Jawa Timur tanya sama itu, sampean siapa namanya? Nama saya namanya ini. Di mana rumahnya? Apa namanya? Di mana rumahnya? Hah? Kalau ingin tahu rumah saya, datang ke Klaten, di daerah sini ada masjid. Rumah saya di belakang masjid. Ya, okay. Lama-lama akhirnya orang Surabaya ini, orang Jawa Timur ini pergi ke Klaten, Jawa Tengah. Setelah dicari alamatnya ada masjid, katanya rumahnya di belakang masjid. Setelah dilihat di belakang masjid, ternyata nama kuburan. Nama kuburan ya. Dia ini seorang wali yang sudah ratusan tahun meninggal, ikut berperang juga, saudara. Dan tanya sama orang-orang, benar ini namanya ini? Iya memang. Nah, kenapa? Ikut perang kemarin. Aku bantu kalian, aku kirim 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Baru Nabi selesai berdoa. Terus berdoa. Dan ini kata para ulama keistimewaan Abu Bakar. Tidak ada yang menemani Nabi di situ kecuali siapa? Abu Bakar. Nabi tidak pilih. Nabi pasti pilih orang yang doanya juga dikabulkan. Nabi tidak pilih sembarang orang, yang dipilih cuma siapa? Abu Bakar. Bahkan Umar enggak, Utsman juga minggir, Ali pun minggir. Cuma Abu Bakar. Allah pilihkan Abu Bakar untuk menemani Rasulullah SAW. Di antaranya tatkala perang Badar yang menemani Nabi untuk berdoa cuma siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kirimkan malaikat. Hadza Jibril akhidun bi ra'si farasi. Ini Jibril sudah datang. Dia memegang kepala kudanya. Alaihi adatul harb, dan dia bawa alat perang. Masya Allah ya. Jadi Nabi lihat Jibril sudah masuk dalam apa? Pertempuran. Ibnu Abbas berkata, bainama rajulun minal muslimin yawma idzin yashtaddu fi athari rajulin minal musyrikin amamahu. Tatkala dalam perang Badar ada seorang sahabat mengejar kaum musyrikin, dikejar, mau diperangi, mau dibunuh. Dikejar orang tersebut, isami'a darbatan bi sauti fawqahu. Tiba-tiba dia mendengar suara pecutan cambuk dari atas kepalanya. Wa sautul faris wa sautal faris yaqul, dan tiba-tiba dia mendengar suara seorang pasukan berkuda berkata, aqdim Haizum, majulah wahai Haizum. Ternyata Haizum itu nama kudanya. Dia sedang mengatakan kepada kudanya, maju. Ini siapa ini? Orangnya enggak kelihatan, cambuknya enggak kelihatan, kudanya enggak kelihatan. Fa nadhara ila al-musyrik amamahu fa kharra mustalqiyan. Tiba-tiba orang yang dia kejar tadi tiba-tiba tergeletak, terjatuh. Tiba-tiba meninggal. Fa nadhara ilaihi, dilihat orang musyrik tadi, fa idza huwa qad khutima anfu, hidungnya sudah dilukai. Wa syuqa wajhanya juga sudah terluka. Kadharbati saut, seperti bekas cambuk, ada cap cambuk di sini. Fa khadarra dzalika ajma', badannya jadi hijau seluruhnya. Orang ini Ansari, ini sahabat ini, fahaddatsa bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia cerita kepada Nabi, saya lihat begini. Kata Nabi, shadaqta, kau benar. Dzalika min madadis sama'il tsalitsa. Itu tadi malaikat datang dari langit yang ketiga. Bagaimana cara mengingatkan kepada saudara kandung kami yang mengikuti ilmu atau aliran tasawuf, ma'rifat, tawajuh, yang mereka menafsirkan Al-Quran menurut fikiran mereka sendiri, karena ini indikasi syirik dan menjauhi ilmu tauhid. Ilmu mereka semakin dalam dan mengerikan berdasarkan ilmu cinta kasih dan Buddha, ya tentu saja ini sama saja dengan orang-orang muslim yang umumnya, dan ini masuk dalam kategori dosa syubhat nih. Artinya mereka masuk dalam dosa yang syubhat. Mereka nggak tahu kalau mereka sedang berbuat salah. Bagaimana caranya orang ibadah kepada Allah? Teman-teman kita yang ikut tarekat, ikut tasawuf ini, mereka menganggap tidak butuh dengan syariat. Kita belajar ma'rifat belajar tentang Allah tanpa melalui syariat. Syariat untuk orang awam. Para sahabat belajar syariat, teman-teman sekalian. Bagaimana kita sampai pada tingkat ma'rifat memahami Allah tanpa syariat? Nggak mungkin itu. Mustahil. Bahkan mereka menyusun di setiap tarekat ada maqamatnya sendiri.
Tarekat ini, tarekat ini, tarekat ini. Tarekat itu kan diambil dari kata-kata bahasa Arab tariqah yang berarti jalan menuju mengenal Allah. Tapi maunya jalannya masing-masing sendiri. Makanya tarekat ini caranya beda, tarekat ini caranya beda. Padahal Islam tidak punya itu ya. Cara ibadah kita satu, halal jelas, haram jelas. Cara sholatnya sudah jelas, membatalkan sholatnya jelas, kewajiban dan sunnahnya. Ini semua jelas semua kok, nggak ada sesuatu yang baru. Tapi akhirnya mereka buat tarekat-tarekat ini, jalan-jalan ini menuju kepada Allah, tapi cara sendiri. Makanya mereka buat maqamat, makam 1, makam 2, makam 3, makam 1 istighfar 1000 kali, makam 2 sholat sekian 1000 rakaat dan seterusnya. Nanti makam tertinggi jadi wali Allah, boleh nggak sholat? Karena dianggap wali Allah. Ada di antara mereka yang mengatakan, saya baru pulang sholat dari Mekah. Ini aneh, sholat apa ini di Mekah? Orang baru sholat Jumat lalu dia bilang saya baru pulang dari Mekah. Jumatnya Mekah belum loh, mundur 4 jam. Mana itu? Nah, kadang-kadang seperti itu ya. Jadi harusnya jangan sampai masuk dalam hal-hal yang syubhat yang bisa memasukkan kita pada hal-hal yang keliru ya. Maka ini Allahu alam caranya kita sampaikan apa adanya. Dan ada ceramah saya di YouTube tentang histori dan asal mula ilmu tasawuf dan ilmu tarekat ini. Teman-teman bisa ketik saja nama saya, ada tarekat dan tasawuf, nanti akan bisa ceramah itu cuplikan dikasih lah kepada beliau. Karena itu panjang kalau saya ingin jelaskan ya. Dari awal kata etimologi suf itu apa, kapan munculnya di zaman Hasan Basri tahun 110 Hijriah, kemudian awalnya bagaimana muncul orang-orang yang membentuk tarekat-tarekat ini, itu ada historinya semua sebenarnya. Dan itu di Indonesia sendiri dipelajari di S2, di S3 dipelajari kalau orang belajar agama. Cuma sayangnya di kita yang dijadikan sebagai makalah ya, mendukung orang-orang yang salah ini, seperti Khallaj, orang yang dipenggal lehernya di zaman Abbasiyah gara-gara dia mengatakan ana huwa ana. Jadi dia menganggap maqam tertingginya adalah dalam ilmu tasawuf itu dia menjadi Allah, Allah menjadi dia. Begitu terdengar oleh para ulama, dilaporkan kepada khalifah. Khalifah suruh taubat, gak mau, dipenggal. Tapi di Indonesia dianggap Khallaj itu seorang tokoh yang dekat sama Allah. Dekat sama Allah bagaimana nih? Rasulullah tidak pernah bilang saya Allah sembahlah. Bagaimana Khallaj bisa mengaku itu? Tapi kita anggap tokoh dan dipelajari di S2, dipelajari S3, dijadikan sebagai makalah. Saya waktu belajar S2 di Indonesia sempat ada pelajaran tasawuf. Dan yang paling kritis ke dosennya itu saya kemudian pada saat itu. Karena memang tokoh-tokoh ini semua dianggap tokoh dan harus mahasiswa buat makalah menokohkan orang itu. Gimana bisa ini? Di zaman dulu aja dipenggal oleh khalifah dan para ulama mengkafirkannya gara-gara mengaku dia Tuhan. Lalu kita mengatakan dia tokoh, dari mana ini? Dan dipelajari di S2 dan S3 ini. Buat makalah menokohkan orang itu. Dan mahasiswa yang datang sudah menjadi kayak semacam kebiasaan mahasiswa kita. Kalau dia baru masuk di S2 misalnya atau di S3, ada makalah judul tertentu, orang tertentu, biografi orang. Dia tinggal cari orang-orang sebelum dia, angkatan sebelumnya, lalu tinggal diganti namanya. Itu sudah jadi kebiasaan, malas, tidak mau masuk ke perpustakaan, gak mau nyusun, ganti cover depannya, sedikit diganti tulisannya, sama saja. Itu turun-temurun tulisannya itu. Nah itu yang dilakukan. Jadi akhirnya tersebar, ini keliru ini teman-teman sekalian, keliru ya. Semestinya kita belajar yang benar gitu. Ini kita belajar yang benar. Dan kita tahu sebenarnya istilah suf muncul tahun 110 Hijriah. Di zaman Nabi SAW dan sahabat tidak pernah ada masalah ini. Nggak pernah ada sama sekali istilah suf. Tidak pernah ada hadis yang berbicara masalah suf itu sendiri atau tasawuf. Suf kain hijau yang kasar. Tasawufnya adalah ilmu yang dibuat oleh orang-orang ini gitu. Dan kalau kita baca historinya kaget itu. Ya bagaimana yang membentuk pertama ilmu-ilmu ini dan tarekat-tarekat ini adalah orang-orang yang datang belajar kepada para ulama tabi'in, Sa'id ibn Musayyab, Sufyan ats-Tsauri, Atha bin Abi Rabah, ulama-ulama besar dari tabi'in. Tapi mereka memang datang dari kampungnya, dari Irak, dari Persia ya. Itu mereka datang, memang mereka niatnya bukan mau belajar. Mereka datang, mereka duduk 6 bulan, 5 bulan, kemudian pulang, lalu bilang, saya muridnya Sa'id bin Musayyab, saya muridnya Atha bin Abi Rabah. Oleh masyarakat ini ulama besar, ini muridnya, maka ditokohkanlah. Mulailah dia buka tarekat sendiri. Tarekat menyembah Allah, caranya dia, bukan ikuti gurunya. Ya, kalau guru-gurunya ini ulama-ulama besar ini, mereka mengajar menyembah Allah dengan cara satu yang diajarkan baginda Nabi SAW. Ya. Maka ini harus hati-hati teman-teman sekalian ya. Kadang-kadang ada tarekat tertentu bangun tengah malam, saya dikirimkan cuplikannya begitu. Lalu disuruh wirid tertentu, lalu kayak orang kesurupan, teriak-teriak. Ya. Nggak pernah dalam Islam ini, aneh-aneh kan itu.
Islam gak ada aneh-aneh teman-teman sekalian. Jelas kok ibadah kita. Jangan lakukan hal-hal yang membuat orang lain juga a priori dengan Islam. Ya, orang menganggap Islam itu tidak benar. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Apa itu khurafat? Apakah benar itu adalah nama seseorang yang diculik ke alam jin, lalu setelah beberapa lama dikembalikan ke alam manusia? Dari mana ini? Ini yang disampaikan oleh antum itu khurafat. Khurafat itu kebohongan, kedustaan. Ini yang ditulis tadi contohnya, ini khurafat. Alhamdulillah terjawab sendiri. La ilaha illallah. Tidak ada lagi pohon keramat dalam Islam, tidak ada lagi meminta-minta pada kuburan, tidak ada lagi menggunakan jimat dalam Islam, karena semua itu makhluk. Kalau kita yakin kuburan seseorang itu karena saleh, karena baik, bisa memberikan manfaat, kenapa kita tidak yakin pemilik kuburan itu, pemilik si orang itu dan pemilik batu dan tanah yang ada di kuburan tersebut, Allah Azza wa Jalla jauh lebih mampu. Kenapa harus bergantung kepada makhluk? Ini sangat kental tertanam di dalam hati para sahabat ridwanullahi alaihim, sampai kalau sendal mereka putus, mereka mengangkat tangan ke langit sambil mengatakan, ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Sakit, ya Allah, saya sakit, sembuhkanlah. Karena mereka sangat yakin kalau mereka sakit, yang ciptakan dirinya adalah Allah, yang ciptakan penyakit itu Allah, yang menciptakan kesembuhannya Allah. Maka kenapa harus minta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala?